Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menampilkan tugas presentasi mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fahriza Salsabila Putri dari Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 220710101047. Saya, Hikfai Katolikmah dengan NIM 2009-1020-1043 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Aku Julfa Lailatul Badriyah, NIM 2002-1020-1015. Asal prodi aku pendidikan luar sekolah. Saya Francisca Tri Amanda dengan NIM 200-903-102-073 dari Prodi Usaha Perjalanan Pariwisata, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nama saya Rahmat Aliyah dengan NIM 2207-1010-1113 dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Indonesia merupakan negara yang berkembang yang memiliki berbagai macam potensi dan berbagai macam masalah yang harus segera dituntaskan. Salah satu masalah yang harus diperhatikan di Indonesia yaitu salah satunya masalah lalu lintas. Hal tersebut bisa dilihat dari angka kecelakaan yang tiap tahunnya terus meningkat. Perkembangan lalu lintas mampu mempengaruhi kehidupan yang positif ataupun negatif dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap tahunnya kendaraan terus meningkat seiring dengan meningkatnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat mengenai pelanggaran peraturan-peraturan lalu lintas. Sehingga pemerintah maupun kepolisian harus semakin ketat dan tegas untuk masalah rambu lalu lintas ini. Terutama untuk mengurangi atau menekankan tingkat kecelakaan lalu lintas. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan pedoman bagi warga negara Indonesia untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila haruslah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya dalam aspek berlalu lintas. Apabila nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah diterapkan, maka akan menciptakan suasana lalu lintas yang tertib dan memberikan keamanan. Banyaknya pelanggaran lalu lintas tidak sedikit yang membahayakan bagi diri kita maupun orang lain. Maka dari itu, dalam mewujudkan suasana lalu lintas yang aman, tertib dan teratur, serta angkutan jalan yang cepat, nyaman dan efisien, pemerintah melakukan upaya manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menetapkan ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement. Peraturan tilang melalui elektronik atau CCTV dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam penjelasan pasal tersebut dipaparkan bahwasanya hasil peralatan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Peralatan elektronik yang dimaksud ialah peralatan yang dapat digunakan sebagai perekam suatu kejadian dan kemudian dapat menyimpan informasi. Pelaksanaan penerapan ETLE tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat, tapi juga kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia. Hampir di semua negara maju sudah menerapkan sistem tilang elektronik dan tidak harus mengikuti sidang di pengadilan. Namun di sisi lain, banyak celah dari adanya kebijakan ini yang menimbulkan jenis pelanggaran baru. Contohnya seperti pemalsuan plat nomor kendaraan yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan banyak tilang elektronik yang salah sasaran ke orang lain. Karena masyarakat tidak melanggar aturan lalu lintas, namun memiliki plat nomor yang sama, akan mendapatkan surat penindakan pelanggaran elektronik dari kepolisian. Contoh kedua adalah belum balik namanya kendaraan, baik bermotor maupun bermobil, dari pemilik lama ke pemilik baru. Hal ini juga menjadi salah satu kurang efektifnya kebijakan ini, sebab surat pelanggaran tilang elektronik berdasarkan nama pemilik yang tertera di BPKB dan STNK. Maka dari itu, sangat memungkinkan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh si A selaku pemilik baru kendaraan tersebut, namun justru surat tilang akan dikirimkan ke alamat si B, karena STNK dan BPKB masih atas nama si B selaku pemilik lama dari kendaraan itu. Kekurangan lainnya dari sistem ini yang diungkapkan oleh Laka Lantas Subdit Gakun di Lantas Polda Metro Jaya, Kompol Edi Purwanto, adalah ada beberapa pelanggaran lalu lintas yang tidak terekam oleh sistem. Pengendara sudah memiliki SIM atau belum, hingga kelengkapan surat-surat.
Kamera ETLE juga belum bisa mendeteksi terkait pelanggaran teknis kendaraan bermotor, contohnya knalpot yang bising. Seharusnya pemerintah memperluas sosialisasi tentang tilang elektronik kepada masyarakat luas sehingga pengetahuan masyarakat luas tentang tilang elektronik terhadap prosedur dan sistematika kebijakan ini lebih luas dan masyarakat lebih awas terhadap kebijakan ini. Mengurangi biaya balik nama kendaraan juga dapat dilakukan oleh pemerintah karena sebagian masyarakat menganggap biaya balik nama cukup mahal sehingga membuat masyarakat enggan untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor mereka.